Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip sarang merpati dan ini adalah bagian dari mata kuliah kombinatorika, mata kuliah matematika kombinatorika, dan ini juga masih dalam materi kombinatorika. Baik sahabat sharing ilmu, ini adalah salah satu materi pada Olimpiade Nasional ya, tingkat perguruan tinggi, dan ini adalah mata kuliah pilihan ya, dan Anda mengambil ini agar Anda punya bekal ya. Di samping Anda sudah punya konsep dasar, jadi memang sengaja mata kuliah ini ada di prodi pendidikan matematika untuk salah satu ya penunjang untuk ONMIPA ya. Jadi seperti itu. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang prinsip sarang merpati ya. Ini ada melanjutkan dari mata kuliah sebelumnya. Baik, untuk itu apa itu prinsip sarang merpati ya? Ini adalah prinsip sangkar burung ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu pigeonhole principle. Itu menyatakan bahwa jika n burung terbang menuju m sangkar dan n lebih dari m ya. Jadi ini memang sesuai dengan namanya prinsip sarang merpati. Jadi kita ibaratkan dengan burung merpati ya. Jadi ini yang pertama, n itu adalah burung terbang, sedangkan m itu adalah sangkar. N menyatakan berarti burung terbang jumlahnya dan m itu adalah jumlah sangkar, di mana n itu burung terbang itu harus lebih besar daripada m sangkarnya ya. Maka paling sedikit itu ada satu sangkar yang memuat dua atau lebih burung. Kalau seperti itu ya, berarti paling sedikit ada satu sangkar yang memuat dua atau lebih burung. Kenapa? Karena harus lebih banyak burung daripada sangkar ya. Jadi prinsip ini dapat kita ilustrasikan ya pada gambar ini ya. Untuk n sama dengan 5 dan m sama dengan 4 ya. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini ilustrasi pertama ini adalah menunjukkan beberapa burung yang hinggap di sangkarnya. Jadi ini sangkar pertama, ini kan ada ini yang satu yang kecil ini berarti menyatakan sangkar. Ini 2, ini sangkarnya 3 dan 4. Ada 4 sangkar ya. Ini seperti dahan kayu, ini kita anggap adalah sangkarnya. Sedangkan 1 2 3 4 itu adalah burungnya ya. Jadi ilustrasi yang A itu menunjukkan beberapa burung yang hinggap di sangkarnya. Nah, sedangkan poin yang B ini menunjukkan korespondensi antara burung dengan sangkar. Jadi prinsip sangkar burung ini kadang-kadang disebut sebagai prinsip kotak Dirichlet. Makanya nanti teorema dari prinsip ini ya, kita nanti menggunakan kotak Dirichlet ya, atau Dirichlet box principle ya. Dan ini secara formal pertama kali dikemukakan oleh Dirichlet pada tahun 1805 sampai 1859. Sangat lama ya, teori ini belum terbantahkan dan masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi sahabat sharing ilmu bisa dilihat ya. Jadi ilustrasi yang A ini ada 4 burung merpati ya, ada 4 burung merpati. Ada 6 burung merpati ya. Ada 2 burung merpati hinggap di sangkar yang keempat, karena kan harus banyak burung daripada sangkar. Kalau kita lihat di sini burungnya ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti 5 itu kan burung tadi ya, berarti n lebih dari m. M itu adalah sangkarnya. Sangkarnya itu yang berupa seperti dahan kayu, dia berdiri 1 2 3 4. Oke, berarti sudah sesuai dengan prinsipnya ya, teori sebelum slide sebelumnya. Jadi di sini kita ibaratkan ini sebuah himpunan, burung itu adalah domain daerah asal, sedangkan sangkar burung itu adalah kodomain atau daerah lawan ya. Jadi ada 5 burung di sini, 1 2 3 4 5, sedangkan sangkar itu ada 4 sangkar ya. Kita korespondensikan satu-satu seperti fungsi ya. Fungsi. Nah, jadi burung pertama di sangkar pertama dan seterusnya, tetapi burung keempat dan burung kelima di sangkar yang sama, yaitu di poin keempat ya. Nah, jadi ini di gambar bisa kita lihat seperti ini. Jadi dari gambar B ini ya, kita dapat menyatakan prinsip sangkar burung dengan bahasa yang lebih matematis. Apa itu? Suatu fungsi dari himpunan hingga yang lebih kecil tidak dapat satu-satu, paling sedikit ada 2 anggota domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomain. Ingat ya, domain dan kodomain. Domain adalah daerah asal ya, sedang daerah asal yang tadi ditempati oleh
jumlah burung, ada 5 burung, sedangkan kodomain itu adalah sangkarnya burung ya, daerah lawan. Sehingga diagram panah yang menggambarkan ya, fungsi dari himpunan hingga ke himpunan hingga yang lebih kecil harus memiliki paling sedikit 2 anak panah dari domain yang menunjukkan anggota yang sama di kodomain. Pada ilustrasi yang sebelumnya, di slide sebelumnya kita dapat melihat bahwa anak panah dari burung 4 dan 5 itu menunjuk sangkar burung keempat ya. Jadi seperti itu. Kita lihat bagaimana contoh penggunaan prinsip dari sangkar burung merpati ini ya. Nah, jadi bagaimana prinsipnya? Kita akan lihat di sini. Contoh ya, dari seluruh penduduk Aceh tahun 2020, apakah paling sedikit ada 2 orang yang memiliki jumlah rambut yang sama di kepala mereka? Mungkin kita melihat soal ini agak lucu ya, karena kenapa jumlah rambut yang sama ya. Jadi ini kita ilustrasikan contoh ini untuk penggunaan prinsip sangkar burung. Jadi jawabannya iya ya. Kenapa iya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang menjadi burung adalah penduduk Aceh ya. Nah, jadi yang menjadi burung itu adalah penduduk Aceh. Nah, ini kenapa kita ilustrasikan, tadi kan contohnya burung ya. Nah, prinsip sangkar burung. Nah, dan yang menjadi sangkar itu adalah jumlah rambut pada setiap kepala penduduk Aceh. Ini kemungkinan rambut ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat ini, kita buat dalam sebuah himpunan ya. Nah, ini adalah penduduk Aceh ya, daerah domainnya ada X1 sampai X selanjutnya ya. Sedangkan ini adalah kemungkinan jumlah rambut atau sangkar burung ya. Nah, jadi di sini fungsi HX-nya adalah jumlah rambut di kepala. Jadi pada contoh ini yang berdasarkan data ya dari Badan Pusat Statistik Aceh bahwa tahun 2020 jumlah penduduk Aceh itu sekitar kurang lebih 5 juta jiwa. Nah, selain itu kita kan ketahui bahwa jumlah rambut yang tumbuh di kepala manusia itu paling banyak itu ada 300.000 ya. Jadi kita definisikan seperti ini. Ini adalah jumlah penduduk Aceh. Tadi saya bilang kurang lebih sekitar 5 juta jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik. Kemudian 300.000 itu kemungkinan ya, kemungkinan jumlah rambut yang dapat tumbuh di kepala manusia itu paling banyak itu 300.000. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kemudian karena jumlah penduduk Aceh itu lebih banyak ya, otomatis kan lebih banyak jumlah penduduk Aceh daripada jumlah rambut yang tumbuh di kepala manusia. Maka H itu bukan merupakan fungsi satu-satu. Nah, sehingga paling sedikit ada 2 anak panah yang menunjuk pada bilangan yang sama. Jadi paling sedikit ada 2 penduduk Aceh ya yang memiliki jumlah rambut yang sama. Nah, ini dia ya. Nah, jadi itulah satu contoh dari penggunaan prinsip sarang merpati. Nah, jadi kita bisa lihat kalau dikatakan H merupakan fungsi satu-satunya ya. Tadi kan di sebelumnya kita melihat bahwa ini adalah fungsi korespondensi satu-satu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi diilustrasikan seperti sebuah himpunan ya. Jadi sehingga dari contoh itu kita menemukan prinsip sarang merpati. Teoremanya ya, teorema secara umum adalah ini shoebox argument ya, Dirichlet-Raoult principle yang penemunya adalah Dirichlet tadi kotaknya, kotak Dirichlet ya. Jadi teorema adalah jika terdapat lebih dari n barang yang didistribusikan ke dalam n buah kotak, maka sedikitnya satu kotak akan menerima lebih dari satu barang. Nah, itu akibat dari teori yang tadi ya. Kalau ini dikatakan n barang dan n buah kotak. Kalau tadi kan burung dan sangkar. Nah, jadi Anda bisa melihat ini contoh selanjutnya ya dari teorema ini. Selama bulan Juni 30 hari ya, Anthony melakukan pertandingan catur sedikitnya 1 kali sehari. Banyak pertandingan selama bulan tersebut, tidak lebih dari 45 kali. Tunjukkan bahwa terdapat periode di mana Anthony melakukan tepat 14 pertandingan. Jadi jawabnya, misalkan AI menyatakan banyaknya pertandingan yang dilakukan Anthony selama I hari ya. Karena dalam sebulan banyak pertandingan itu tidak boleh lebih dari 45 kali, maka kita bisa buat secara notasi seperti ini ya.
0 kurang dari A1 kurang dari A2. Nah, A itu menyatakan apa tadi? Banyaknya pertandingan. Kurang dari sama dengan 45. Berarti tidak boleh lebih ya, sesuai dengan pernyataan di soal. Jumlahkan dengan 14 ya. Didapatkan bahwa A1 tambah 14 ya, kurang lebih yang ini tadi ya, notasinya kita jumlahkan dengan 14, berarti 0 tambah 14 14. A1 tambah 14, A1 tambah 14 dan seterusnya sampai tadi 45. 45 tambah 14 berarti 59. Jadi dari ketak samaan 1, ini ketak samaan pertama ya, ini untuk ketak samaan pertama. Oke. Oke, saya buat ini ketak samaan pertama ya, biar jelas. Sedangkan ini ketak samaan kedua. Oke. Jadi dari ketak samaan 1 dan 2 itu didapatkan 60 bilangan ya. Nah, jadi karena maksimal hanya ada 59 ya di ketak samaan kedua, maka setidaknya terdapat I dan J, sehingga AI sama dengan AJ tambah 14. Jadi ekuivalen dengan AI kurang AJ sama dengan 14. Ini kan operasi aljabar ya. AJ itu kita pindahkan ke sebelah sini, kan ekuivalen ya. AI kurang AJ sama dengan 14. Sehingga terbukti bahwa terdapat periode di mana Antoni melakukan tepat 14 pertandingan. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu ya. Semoga bermanfaat ya. Diulang terus ya, karena memang ini adalah soal yang memerlukan pemahaman dan penalaran yang tinggi ya. Jadi untuk mengasah kemampuan penalaran matematis Anda sering menyelesaikan soal dan terus berlatih ya. Dan ini ada latihan, bisa nanti dikerjakan sebagai uji coba Anda ya, supaya bisa lebih memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video berikutnya.